Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mansari dengan NIM 2448201011 dari kelas 2A Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan resume materi kimia organik yang terdiri dari aldehid, keton, karbohidrat, asam karboksilat, dan lemak. Yang pertama yaitu aldehid. Aldehid adalah senyawa organik yang mengandung gugus karbonil di ujung rantai karbon. Gugus ini terdiri dari atom karbon yang berikatan rangkap 2 dengan oksigen dan satu ikatan tunggal dengan hidrogen. Contoh umumnya yaitu formaldehida dan asetaldehida. Selanjutnya ada sifat kimia dari aldehid. Bersifat polar karena adanya gugus karbonil. Titik didih lebih rendah dari alkohol tetapi lebih tinggi dari eter. Mudah mengalami oksidasi menjadi asam karboksilat. Bersifat reduktor dan dapat mereduksi larutan Tollens, yaitu yang menghasilkan cermin perak, dan larutan Fehling, yaitu yang menghasilkan endapan merah bata. Selanjutnya ada reaksi umum dari aldehid. Yang pertama ada oksidasi. Aldehid dioksidasi menjadi asam karboksilat. Yang kedua reduksi, dapat direduksi menjadi alkohol primer. Yang ketiga adisi nukleofilik, dapat bereaksi dengan HCN, alkohol, atau amina membentuk senyawa adisi reaksi dengan larutan Tollens atau Fehling sebagai uji identifikasi. 2. Keton. Keton adalah senyawa organik yang juga memiliki gugus karbonil, tetapi letaknya berada di antara dua gugus alkil. Contohnya, propanon yang merupakan keton paling sederhana. Sifat kimia dari keton yaitu bersifat polar karena gugus karbonil titik didih tinggi, namun lebih rendah dibandingkan alkohol karena tidak memiliki ikatan hidrogen antar molekul. Tidak mudah teroksidasi sehingga tidak bereaksi dengan larutan Tollens atau Fehling, tidak bersifat reduktor. Selanjutnya reaksi umum dari keton, yaitu yang pertama reduksi, dapat direduksi menjadi alkohol sekunder. Yang kedua adisi nukleofilik. Mirip dengan aldehid, keton dapat mengalami adisi dengan nukleofil seperti HCN atau alkohol. Reaksi pembentukannya senyawa hidroksil dan senyawa turunan lainnya. 3. Karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa organik yang tersusun atas unsur C, H, dan O. Dengan perbandingan H dan O mendekati 2:1, seperti pada air. Contohnya meliputi monosakarida atau disebut glukosa fruktosa. Disakarida, sukrosa laktosa, dan polisakarida disebut amilum dan selulosa. Adapun sifat kimia dari karbohidrat, mengandung gugus karbonil yang disebut aldehid atau keton dan banyak gugus hidroksil. Dapat larut dalam air karena bersifat polar. Monosakarida bersifat reduktor, dapat mereduksi agen oksidasi ringan. Polisakarida bersifat non-reduktor dan lebih stabil. Reaksi umum dari karbohidrat. Yang pertama, uji reduksi dengan larutan Benedict atau Fehling untuk gula produksi. Hidrolisasi, disakarida dan polisakarida dapat dihidrolisis menjadi monosakarida. Fermentasi, glukosa dapat difermentasi oleh enzim menjadi etanol dan CO2. Oksidasi menghasilkan asam karboksilat atau lekton. Yang keempat, asam karboksilat. Asam karboksilat adalah senyawa organik yang mengandung gugus karbosil. Gugus ini terdiri dari gugus karbonil dan hidroksil yang terikat pada atom karbon yang sama. Contohnya asam asetat atau asam benzoat. Sifat kimia dari asam karboksilat. Bersifat asam lemah tetapi cukup reaktif. Memiliki titik didih tinggi karena mampu membentuk ikatan hidrogen larut dalam air, terutama rantai pendek. Dan bersifat polar, dapat membentuk garam dengan basa. Reaksi umum dari asam karboksilat. Reaksi asam basa bereaksi dengan basa menghasilkan garam dan air. Esterifikasi bereaksi dengan alkohol membentuk ester dan air dengan katalis asam. Reduksi menghasilkan aldehid atau alkohol. Dekarboksilasi melepas CO2 pada pemanasan. Adapun yang kelima adalah lemak. Lemak adalah ester dari asam lemak yang disebut asam karboksilat rantai panjang dan gliserol. Dalam biokimia, lemak termasuk kelompok lipid dan berbagi menjadi lemak jenuh yang disebut padat dan lemak tak jenuh, cair atau minyak. Sifat kimia dari lemak.
Tidak larut dalam air, larut dalam pelarut organik seperti eter dan kloroform. Titik leleh dipengaruhi oleh jumlah ikatan rangkap dalam rantai asam lemak. Stabil terhadap oksidasi ringan, namun dapat terhidrogenasi atau terhidrolisis. Reaksi umum dari lemak, yaitu hidrolisis. Lemak dapat dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Saponifikasi, reaksi dengan basa kuat menghasilkan sabun dan gliserol. Hidrogenasi mengubah lemak tak jenuh menjadi lemak jenuh atau disebut padat. Oksidasi dapat teroksidasi menghasilkan aldehid, keton, atau asam. Kesimpulannya adalah aldehid, keton, karbosilat, asam karbosilat, dan lemak merupakan senyawa organik penting dengan gugus fungsi berbeda. Aldehid dan keton memiliki gugus karbonil, di mana aldehid terletak di ujung rantai dan keton di tengah. Karbohidrat adalah sumber energi utama yang tersusun dari unsur C, H, dan O. Asam karbosilat memiliki gugus COOH dan bersifat asam. Lemak adalah ester dari asam, lemak, dan gliserol, berfungsi sebagai cadangan energi dan komponen struktural tubuh. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.